Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahudin Nuri dari kelas D3C jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai laporan dari modul 7 mata kuliah pengolahan citra dan visi komputer. Di mana dalam modul ini yaitu menjelaskan tentang filtering atau seputar dengan konvolusi dari sebuah gambar. Nah, di sini yang pertama yaitu dengan mendefinisikan atau mengimport sebuah library drive untuk memanggil atau memounting dari sebuah penyimpanan di Google Drive kita. Nah, untuk kodenya yaitu from Google Connect import drive, kemudian kita running. Jika sudah, kemudian memasukkan library yang digunakan. Sini ada NumPy, CV2, Matplotlib, kemudian ada Mat dan pil dari library image. Selanjutnya yaitu membuat sebuah fungsi untuk melakukan proses konvolusi 2D. Di sini saya memberikan nama yaitu convolution 2D dengan 4 parameter. Yang pertama image, kernel, stride, dan padding. Nah, yang pertama itu adalah image, di mana image ini adalah sebuah citra input yang didapatkan dari Google Drive atau content drive sebelumnya yang sudah diimport. Kemudian ada kernel, di mana kernel itu ada sebuah input filter matrix array seperti ini. Jadi ada 0, min 1, 0, min 1, 5. Nah, ini adalah sebuah kernel matrix array untuk dijadikan sebuah proses konvolusi nantinya di function konvolusi 2D ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu stride, di mana stride ini adalah jumlah pergeseran untuk setiap perhitungan konvolusi, di mana nantinya akan jadikan parameter untuk di perhitungan perulangan ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu padding, di mana padding untuk menambahkan jumlah layer baru pada tiap sisi input. Jadi menambahkan matriks baru atau array baru di sisi kanan, kiri, atas, dan bawah untuk 4 parameter di dalam fungsi tersebut. Nah, kemudian di dalam fungsi convolution 2D itu yang pertama yaitu membuat variabel image, gunanya untuk mendapatkan atau memodifikasi array citra input dengan jumlah padding berdasarkan parameter. Nah, di sini menggunakan library dari NumPy yaitu nppad dengan mengirimkan parameter image, kemudian paddingnya, kemudian modenya apa, dan constant values-nya itu berapa. Nah, sebagai contoh di sini yaitu dengan parameter image-nya ini diambil dari yang berdasarkan parameter, kemudian padding-nya juga berdasarkan parameter dari fungsi convolution 2D, kemudian modenya ini menggunakan mode konstan yaitu pasti, kemudian yang terakhir yaitu constant values 0. Artinya untuk layer baru yang dibuat dalam citra input tadi itu diisi dengan nilai 0 untuk paddingnya. Kemudian selanjutnya menyimpan tinggi dan lebar dari sebuah kernel. Nah, di sini diambil dari fungsi shape ini untuk mengambil tinggi dan lebar dari sebuah matriks. Nah, selain dari kernel juga menyimpan tinggi dan lebar dari sebuah citra input atau dari image yang diinputkan. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung kalkulasi dua nilai tinggi dari kernel dan image dengan cara tinggi dari kernel dikurangi tinggi dari image dikurangi tinggi dari kernel, pernah dibagi dengan stride plus 1. Begitu juga dengan lebar dari sebuah kernel dan image dengan cara lebar dari image itu sendiri dikurangi lebar dari kernel dibagi stride plus 1. Nah, setelah itu membuat matriks array kosong baru dengan jumlah tinggi dan lebar dari hasil kalkulasi sebelumnya, dimana untuk matriks array kosong ini nantinya akan diisi dengan hasil output dari sebuah perhitungan di dalam fungsi konvolusi ini. Nah, untuk tinggi dan lebarnya ini diambil dari hasil kalkulasi sebelumnya. Hasil kalkulasi sebelumnya yaitu dengan kalkulasi tinggi dari kernel dan image dengan kalkulasi lebar dari kernel dan image.
image. Nantinya dibuat NP-Zeros, library dari NumPy. Selanjutnya yaitu dengan rumus perulangan dari height-nya dan width-nya, lebar dan tingginya itu di looping atau diperulangkan. Kemudian di dalam dua perulangan itu memasukkan sebuah parameter y dan x dari sebuah variable new image yang udah dibuat sebelumnya untuk mengisikan array baru atau value baru dari sebuah perhitungan di convolution ini dengan rumus npSum dengan yang pertama parameternya itu menghitung kalkulasi dari x dengan cara y dikali straight y dan seterusnya, dan koma pada yang kedua yaitu x dikali straight x ditambah wkernel kali kernel. Nah, itu akan disimpan ke dalam variabel new image y x. Nah, selanjutnya di bawahnya itu untuk menampilkan hasil gambar akhir. Jadi setelah melakukan kalkulasi, nantinya di function ini akan mereturn sebuah gambar itu hasil dari perhitungan itu. Nah, selanjutnya juga membuat fungsi proses image, dimana fungsinya ini untuk mempermudah saja untuk memanggil sebuah gambar dari content drive. Nantinya tidak akan dipanggil secara berulangan di kode-kode berikutnya. Jadi dibuat function proses image dengan mengambil inherit dari week 3 kemarin, yaitu monthly adaptive, dan di resize untuk lebarnya 50%, tingginya 50%. Nah, setelah itu akan dikonversi dari color BGR ke gray. Nantinya akan mereturn gambar gray atau abu-abu. Nah, jika kedua function ini sudah dibuat, maka untuk proses konvolusi bisa diterapkan. Bisa menggunakan metode sharpen, emboss, left-sobel edge detection, Kenny edge detection, dan Gaussian blur. Nah, yang pertama yaitu sharpen. Untuk membuat sharpen ini menentukan kernel array-nya itu ditentukan berapa. Jadi sebagai contoh di sini yaitu 0, min 1, 0, min 1, dan seterusnya. Nah, itu adalah sebuah kernel dari sharpen itu yang akan difilter. Nah, nantinya untuk variabel kernel sharpen ini akan dikirim ke fungsi convolution 2D yang sudah dibuat di atas tadi dengan bebarengan parameter image dan straight dan serta padding. Nantinya akan menghasilkan sebuah filter dari gambar itu dengan menggunakan metode sharpen. Begitu juga dengan emboss, sama saja dengan membuat function itu akan mempermudah untuk kalkulasinya. Tinggal memasukkan atau mendefinisikan kernel dari filter itu sendiri. Untuk kernel emboss di sini ada min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah left-sobel edge detection. Nah, untuk array-nya bisa dilihat sini ada 1, 0, min 1, 2, 0, min 2, dan seterusnya. Untuk parameter fungsi itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian yang keempat itu ada Kenny edge detection. Untuk parameternya min 1, min 1, min 1, min 1, 8, min 1, dan seterusnya akan menghasilkan gambar seperti ini. Dan yang terakhir Gaussian blur ini untuk memberikan filter blur pada sebuah gambar dengan beberapa variabel. Yang pertama itu kernel size, di mana tingkat dari blur itu sendiri itu berapa, apakah blurnya itu tingkat rendah atau blurnya tingkat tinggi. Ini itu disesuaikan di variabel kernel size. Sebagai contoh di sini kernel size-nya itu 21. Dengan selanjutnya variabel sigma itu perhitungan pangkat dari kernel size itu sendiri. Nah, untuk perhitungan Gaussian kernel ini menggunakan library dari OpenCV ya, yaitu get Gaussian kernel dengan mengirimkan kernel size itu tadi dan sigma yang udah didefinisikan di atas. Selanjutnya untuk Gaussian kernel ini yang udah didapatkan dari perhitungan library itu dikirim ke konvolusi 2D tadi seperti yang sebelumnya, dan hasilnya akan memberikan efek blur pada gambar seperti ini. Nah, jadi mungkin itu untuk penjelasan dari modul 7 mengenai filter dari sebuah gambar dengan fungsi convolution 2D. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.